Inilah hewan yang paling terkenal dari Ice Age atau zaman es. Kamu pasti pernah melihatnya, setidaknya dari film atau internet. Sang gajah purba yang legendaris, mamut. Atau dalam bahasa Indonesia dituliskan dengan mamut. Dalam bahasa Tungus, yaitu bahasa yang digunakan beberapa suku di Siberia, kata mamut berarti hewan yang menggali tanah. Dalam bahasa Komi, yaitu bahasa yang digunakan oleh suku Komi di Siberia, kata mamut berarti tanduk bumi. Dan dalam bahasa Mansi, yaitu bahasa yang digunakan oleh suku Mansi di Siberia, kata mamut berarti hewan besar. Dari ketiga bahasa tersebut, jika digabungkan, maka arti nama mamut adalah hewan besar, bertanduk yang menggali tanah. Mamut memang pernah hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan di Siberia, hewan besar ini sering dikaitkan dengan cerita rakyat setempat. Di sana, banyak ditemukan fosil mamut dan laporan tentang penampakan gajah purba tersebut. Benarkah mereka telah punah? Kenapa mereka bisa punah? Adakah campur tangan manusia? Apakah mamut bisa muncul kembali? Mamut adalah gajah purba yang berasal dari genus Mammutus. Genus ini termasuk dalam famili Elephantidae, yang juga mencakup gajah modern. Terdapat 10 mamut dari genus ini. Sebenarnya, gajah prasejarah ini memiliki ukuran yang beragam di setiap spesiesnya. Spesies terbesar dapat mencapai tinggi bahu lebih dari 4 meter, dan spesies terkecil memiliki tinggi bahu hanya sekitar 1 meter hingga 2 meter. Mamut kecil ini juga disebut sebagai mamut kerdil. Ini adalah Mammutus parvulus. Spesies yang paling dikenal yaitu mamut stepa atau Mammutus primigenius. Mereka identik dengan ukurannya yang besar dan fosilnya yang sering ditemukan di berbagai belahan dunia. Mamut diperkirakan berasal dari Afrika dan perlahan menyebar ke seluruh dunia, terutama di wilayah lingkaran Arktik dan subarktik. Hewan legendaris ini hidup di era Kenozoikum, periode kuarter, dan zaman Pleistosen hingga Holosen, yaitu sekitar 2,6 juta tahun hingga 4.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, bumi benar-benar dalam kondisi paling dingin dibandingkan saat ini. Meskipun saat ini kutub utara mencapai suhu sekitar minus 40 derajat Celcius, suhu permukaan secara global saat ini masih lebih hangat daripada masa itu. Pada masa itu, suhu rata-rata global mencapai 6 derajat Celcius, jauh lebih dingin daripada saat ini. Dengan suhu yang cukup ekstrem tersebut, mamut dapat beradaptasi dengan sangat baik dengan bulunya dan badannya yang sangat besar. Kedua hal tersebut dapat menjaga tubuh mereka untuk tetap hangat. Mamut memiliki belalai yang sangat fleksibel dan beragam fungsinya. Mirip dengan belalai gajah modern, berbeda dengan hidung manusia yang hanya digunakan untuk bernafas dan mencium aroma, belalai mamut berfungsi sebagai tangan. Itu digunakan untuk memegang dan mengambil berbagai benda, termasuk makanan. Saat minum, mereka juga memerlukan belalai untuk mengambil air dan membawanya ke mulut, atau digunakan untuk mandi. Apakah benar mamut pernah hidup berdampingan dengan manusia? Diperkirakan, mamut punah sekitar 4.000 hingga 3.700 tahun yang lalu, dengan kemungkinan masih bertahan hingga 1.700 tahun sebelum Masehi. Peradaban Mesir kuno berlangsung sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mamut masih ada saat zaman Mesir kuno. Namun mamut tidak hidup di wilayah Mesir pada masa itu. Faktanya, mamut memang hidup bersama manusia. Bukti interaksi antara mamut dan manusia dapat ditemukan dalam berbagai lukisan gua dan karya seni. Mamut adalah hewan ketiga yang paling sering digambarkan dalam seni zaman es, setelah kuda dan bison. Interaksi antara mamut dan manusia memberikan wawasan menarik tentang hubungan manusia dan mamut pada masa itu. Interaksi mamut dan manusia kemungkinan sudah terjadi sekitar 30.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Mamut adalah hewan yang sangat penting bagi manusia pada zaman dahulu. Manusia sering menggunakan tulang dan gading mamut sebagai alat dan bahan bangunan. Contohnya,
Ada rumah-rumah yang dibangun dengan menggunakan tulang dan gading mamut. Gading mamut juga sangat berharga dalam pembuatan berbagai alat bagi manusia, termasuk senjata seperti tombak dan bumerang. Selain itu, manusia juga menggunakan gading mamut untuk karya seninya. Banyak barang seni zaman prasejarah yang terbuat dari gading mamut. Itu semua menunjukkan betapa pentingnya mamut dalam kehidupan manusia. Selain itu, bulu mamut yang tebal juga dimanfaatkan sebagai pakaian. Bukti fosil menunjukkan bahwa manusia zaman dahulu memang memburu mamut. Ada bukti-bukti seperti bekas patahan dan luka pada fosil mamut yang menunjukkan adanya interaksi manusia dengan mamut. Selain sebagai bahan alat dan pakaian, mamut juga kemungkinan dijadikan makanan oleh manusia prasejarah. Memasuki tahun Masehi, manusia sudah mengenal fosil mamut. Gading mamut lebih besar daripada gading gajah modern. Gading mamut yang ditemukan memiliki panjang hingga 4,2 meter. Sejak zaman pertengahan, manusia telah menjual berbagai jenis gading, termasuk gading mamut dari Siberia yang digunakan untuk hiasan dan obat-obatan. Mamut sangat berjasa bagi manusia pada masa lampau. Mamut juga memiliki dampak dalam menyebarkan biji tanaman. Biji-bijian tanaman dapat menempel pada rambut mamut saat mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi, ketika mamut mencabut tanaman dan menginjak-injak tanah, mereka juga membantu menyebarkan biji ke lokasi yang berbeda untuk mendukung regenerasi tanaman dan keragaman vegetasi. Selain itu, kotoran mamut juga kaya akan nutrisi dan berfungsi sebagai pupuk alami bagi rerumputan. Kotoran tersebut berkontribusi untuk kelestarian dan produktivitas ekosistem secara keseluruhan. Seperti banyak hewan prasejarah lainnya, mamut juga mengalami kepunahan. Apakah manusia yang menyebabkannya? Kepunahan mamut diperkirakan terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu, dan paling lambat sekitar 3.700 tahun yang lalu. Pada masa itu, mamut masih bisa ditemukan di berbagai wilayah terpencil di Siberia. Tempat terakhir di mana mamut bertahan adalah Pulau Wrangel, dekat dengan Siberia, sebelum akhirnya mereka benar-benar punah. Masih terjadi perdebatan tentang penyebab kepunahan mamut. Ada dua teori yang menjelaskan tentang penyebab kepunahan mamut. Yang pertama, mamut punah sebab diburu oleh manusia. Yang kedua, mamut punah sebab perubahan iklim. Pada tahun 2021, para peneliti menemukan bahwa ketika gunung es mencair dan zaman es berakhir, mamut mengalami kesulitan. Lingkungan mereka menjadi terlalu basah karena banyak danau, sungai, dan rawa-rawa yang terbentuk. Ini membuat makanan utama mamut seperti rerumputan tergenang air atau tenggelam. Hal ini mengacaukan pola makan mereka, menyebabkan stres, dan akhirnya kelaparan. Jadi, kondisi lingkungan yang basah akibat mencairnya es berdampak negatif bagi mamut. Teori pertama yang menyebutkan bahwa kepunahan mamut akibat manusia dibantah oleh beberapa ilmuwan. Mereka beranggapan saat mamut dan manusia berdampingan, ada banyak hewan di sekitarnya yang lebih mudah untuk diburu daripada mamut yang sebesar bus tingkat 2. Sehingga kepunahan mamut dalam teori ini dinilai kurang relevan. Namun, ada yang percaya bahwa kepunahan mamut disebabkan oleh gabungan dari dua faktor tersebut, perubahan iklim dan perburuan manusia. Manusia berburu mamut untuk mendapatkan bahan alat perkakas dari gading dan pakaian dari bulunya, serta memanfaatkan daging mamut. Kombinasi dari perubahan iklim yang mengurangi sumber daya makanan mamut dan tekanan perburuan oleh manusia diyakini menjadi penyebab utama kepunahan mamut. Bagaimana menurutmu? Apa yang menyebabkan kepunahan mamut tersebut? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terlepas dari penyebabnya yang masih diperdebatkan, pada kenyataannya, mamut benar-benar telah punah. Banyak fosil mamut utuh yang ditemukan di berbagai belahan bumi. Fosil-fosil tersebut memunculkan pemikiran, bisakah suatu saat mamut dibangkitkan kembali? Ternyata, proyek untuk mengembalikan mamut benar-benar ada. Setidaknya ada dua proyek yang bertujuan untuk menghadirkan mamut kembali ke muka bumi. Pertama, proyek kolosal.
bertujuan untuk membangkitkan mamut stepa dengan mengedit DNA gajah Asia agar menyerupai DNA mamut stepa. Embrio gajah yang diedit DNA-nya akan ditanamkan ke dalam rahim gajah Asia sebagai ibu pengganti. Proyek kedua adalah proyek Revive and Restore, bertujuan untuk membangkitkan mamut Kolombia. Inseminasi buatan. Sel telur dari mamut Kolombia yang diawetkan akan dibuahi oleh sperma gajah Asia. Embrio mamut Kolombia akan ditanamkan ke dalam rahim gajah Asia sebagai ibu pengganti. Jelas, ada pro kontra tentang dua proyek ambisius ini. Namun, tujuan dari proyek ini bukan untuk hiburan atau menciptakan tempat wisata seperti yang terjadi pada film Jurassic Park. Sebaliknya, proyek ini memiliki tujuan yang lebih besar. Tujuannya adalah mengembalikan Siberia ke kondisi awal, seperti zaman Pleistosen, di mana padang rumput mendominasi daripada hutan seperti saat ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi dengan cepat akibat aktivitas manusia. Rumput-rumput dikenal lebih efisien dalam menyerap karbon daripada pepohonan. Kehadiran mamut diharapkan dapat membantu mengembalikan Siberia menjadi hamparan padang rumput seperti dahulu kala. Bayangkan, mamut ada di zaman sekarang. Pendanaan video GVoice juga berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Jika kamu ingin memberikan dukungan melalui Saweria, kamu dapat scan QR ini atau klik link di deskripsi. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Jika kamu suka, kamu boleh tekan jempol ke atas, komen, share, dan subscribe. Semuanya sangat berarti untuk perkembangan channel GVoice.